Kita ketemu lagi hari ini. Harapan kita adalah hari ke depan akan selalu lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini kita akan menikmati yang lebih baik daripada hari kemarin. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas satu topik tentang mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ini adalah perintah Tuhan. Adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama, tidak terpisahkan. Saya beri contoh, kita punya uang 100.000. Kalau seandainya uang ini kita potong jadi dua, maka dia akan punya dua bagian. Nah, kalau dua bagian ini, yang bagian kiri saya dengan bagian kanan saya, karena uang 100.000, berapa nilainya? Kalau uang 100.000 dibagi dua, nilainya 50.000. Tapi kalau ini dirobek dan dijadikan dua bagian, sekalipun dia ini adalah lembaran 100.000, tapi karena sudah terpotong, maka nilainya itu tidak ada. Jadi kalau orang ingin mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama, atau sebaliknya dia mau mengasihi sesama tanpa dasar karena dia mengasihi Tuhan, nilainya itu tidak ada. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ini satu paket yang harus kita lakukan. Nah, yang hebatnya, tentu Tuhan punya alasan kenapa kita harus mengasihi. Nah, saya menemukan ini alasan yang hebat dari Tuhan. Bahwa di dalam tubuh kita secara otomatis akan ada sesuatu yang bekerja kalau kita mengasihi. Atau waktu kita tidak mengasihi, maka ada juga hormon yang bekerja. Nah, kalau seseorang memiliki hati yang gembira, maka hormon endorfin akan bekerja. Kalau seseorang punya rasa aman, damai, maka ada hormon serotonin yang bekerja. Tapi kalau seorang juga merasakan bahwa ada cinta, ada kasih, maka ada yang hormon namanya melatonin. Nah, ketika hormon ini berfungsi untuk menaikkan imun tubuh kita. Jadi satu pribadi yang sehat adalah kalau imun tubuhnya bagus. Imun tubuh ini bisa menyerang sakit penyakit yang masuk dari luar, virus atau bakteri atau apapun juga. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi, itu ada alasannya, supaya kita sehat, supaya kita jadi pribadi yang berbahagia. Kenapa? Karena hormon ini otomatis dia bekerja pada waktu keadaannya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang gembira, maka hormon endorfin akan bekerja. Dan kalau Bapak Ibu punya rasa aman, ada damai sejahtera, maka serotonin akan bekerja. Dan kalau Bapak Ibu sedang mengasihi, ada hormon melatonin akan bekerja. Dan ini akan membuat kita bahagia. Ada perasaan sukacita dan bahagia. Kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kemudian Amsal juga pernah menyampaikan bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Dan luar biasa lagi saudaraku, kalau seseorang marah, maka yang bekerja adalah hormon kortisol. Kalau seseorang kecewa, sakit hati, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, curiga aja, maka yang bekerja adalah hormon epinefrin. Dan dua hormon ini adalah hormon yang merusak, menghancurkan imun tubuh. Kenapa orang sakit? Seringkali karena hormon ini terlalu banyak bekerja. Terlalu banyak produksi dalam tubuh kita, dan ini membuat imun tubuh kita jadi rusak. Dia menghancurkan imun tubuh kita. Jadi kalau Tuhan berkata kita harus mengasihi, tentu ada alasannya, supaya kita bahagia, supaya kita bersukacita, supaya kita menikmati segala yang baik dari Tuhan. Jangan hancurkan imun tubuhmu dengan marah-marah, kecewa, kepahitan. Makanya kita tidak punya pilihan. Supaya Bapak Ibu bahagia,
kita menikmati segala yang baik dari Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Lakukan ini, dan engkau akan jadi pribadi yang sehat, engkau akan berbahagia, dan engkau akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.